Perkenalkan, nama saya Hawarianti Utami. Di sini saya akan membahas tentang definisi tim dan pentingnya tim, serta jenis-jenis tim dan implikasinya untuk manajemen kinerja. Di sini saya akan membahas tentang definisi tim. Definisi tim adalah interaksi secara dinamis yang saling membutuhkan, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, sasaran, serta misi yang sama. Kenapa sih tim itu sangat penting? Tim itu sangat dibutuhkan dalam bisnis, dikarenakan memiliki tekanan yang meningkat, termasuk kompetisi secara global, dan dengan penggunaan tim dapat meningkatkan produk dan layanan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Di dalam beberapa kondisi, manajemen kinerja tim juga sangat diperlukan untuk mengarah pada peningkatan kinerja tim, seperti organisasi tidak boleh membatasi jumlah upaya dan keterampilan yang dapat diinvestasikan oleh anggota tim dalam proyek berbasis tim tertentu. Contohnya itu di mana tujuan individu dan tim yang saling bersaing. Kemudian, tim dirancang dengan baik sehingga konteks organisasi mendukung kinerja tim. Dengan kata lain, ada elemen dalam organisasi yang mendukung kinerja tim, seperti sistem penghargaan atau sistem pelatihan. Selanjutnya, ada jenis-jenis tim dan implikasinya untuk manajemen kinerja presentation. Jadi, tim dapat diklasifikasikan berdasarkan kerumitan tugas dari tugas rutin ke non-rutin dan konfigurasi keanggotaan dari statis ke dinamis. Di situ ada grafik yang menjelaskan tentang 3 jenis utama tim berdasarkan kompleksitas tim dan dimensi konfigurasi keanggotaan. Yang pertama itu ada tugas rutin. Tugas rutin didefinisikan sebagai ada beberapa penyimpangan dalam bagaimana pekerjaan dilakukan dan hasil mudah dinilai setelah tugas selesai. Kedua, itu ada tugas non-rutin. Tugas non-rutin tidak didefinisikan. Tidak ada spesifikasi yang jelas tentang cara melakukan pekerjaan dan hasil biasanya jangka panjang dan sulit untuk dinilai. Selanjutnya, ada 3 jenis utama tim berdasarkan kompleksitas tugas dan dimensi konfigurasi keanggotaan. Yang pertama itu ada work or service team. Jadi, tim ini itu tim yang utuh, terlibat dalam tugas-tugas rutin, termasuk tugas-tugas manufaktur atau servis. Contohnya, ada sekelompok orang yang bekerja di jalur perakitan di pabrik pembuatan mobil seperti Saturnus atau SAP. Tim kerja atau layanan mencakup orang-orang yang telah bekerja bersama selama beberapa waktu dan saling kenal dengan baik. Sebagian besar anggota berbagi keahlian yang serupa. Yang kedua, ada project teams. Jadi, project teams itu dibentuk dengan tujuan tertentu dan diharapkan untuk selesai setelah tugas spesifik mereka itu selesai. Jadi, tugas-tugas mereka itu berada di luar produksi inti, layanan organisasi. Dan karenanya itu, pekerjaan mereka tidak serutin pekerjaan atau tim layanan. Contohnya itu adalah tim yang mengembangkan komputer pribadi, pertama IBM, dan tim yang mengembangkan Taurus atau Sable asli di Ford. Tim proyek mencakup anggota dari bidang fungsional yang berbeda yang mungkin tidak mengenal spesialisasi satu sama lain, dan oleh karena itu sangat bergantung pada tingkat pengetahuan khusus yang tinggi satu sama lain dan biasanya perangkat keterampilan yang canggih. Yang ketiga ada network teams. Jadi, pada tim ini termasuk anggota yang tidak dibatasi oleh waktu atau ruang dan anggota yang tidak dibatasi oleh batasan organisasi. Jadi, biasanya anggota tim ini tersebar secara geografis dan berkomunikasi melalui teknologi telekomunikasi seperti email, konferensi video, dan tentu saja telepon. Jadi, pekerjaan mereka itu tuh tidak rutin. Dan contohnya itu adalah kelompok astronot Rusia dan AS dan ilmuwan yang berkomunikasi dan bekerja sama selama berbulan-bulan melakukan pelatihan menggunakan teknologi telekomunikasi dari negara masing-masing sebelum beberapa dari mereka benar-benar bekerja tatap muka di stasiun luar angkasa Mir. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syaida Safira. Saya akan membawakan tentang poin, tujuan, dan tantangan dari manajemen kinerja tim.
Jadi, yang dimaksud pada poin ini ialah sistem manajemen kinerja berkaitan kinerja individu, kinerja tim, atau keduanya. Tujuan sistemnya adalah hanya satu, yang sudah dibahas sebelumnya, ialah strategis, administrasi, informasi, pengembangan, pemeliharaan organisasi, dan dokumentasi. Kemudian, apa sih gunanya adanya tantangan dari manajemen kinerja tim ini? Semuanya bertujuan untuk anggota tim bertanggung jawab sehingga mereka termotivasi untuk memiliki kepentingan dalam kinerja dalam sebuah tim. Nah, kemudian ada berbagai pertanyaan yang bisa dilakukan atau dijadikan sebuah pertimbangan oleh perusahaan ketika membuat satu manajemen kinerja dalam timnya. Nah, terdapat ada beberapa pertanyaan ini yang bisa saya sebutkan, antara lain bagaimana kita menilai kontribusi individu relatif, bagaimana kita tahu sampai sejauh mana individu telah berkontribusi pada hasil yang diperoleh dari sebuah tim. Kemudian satu anggota sudah berkontribusi sebanyak apakah dalam kaitannya dengan anggota lainnya. Kemudian apakah ada yang malas atau tidak memberikan kontribusi dalam sebuah tim itu sendiri. Kemudian apakah semua orang berkontribusi pada tingkat yang sama atau ada pula yang anggotanya yang menutupi kekurangan kontribusi orang lain itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menyeimbangkan kinerja individu dan tim. Kemudian bagaimana kita bisa memotivasi anggota tim sehingga mereka mendukung misi kolektif dan tujuan kolektif itu sendiri. Kemudian bagaimana kita memotivasi anggota tim untuk bertanggung jawab secara tim dan bertanggung jawab secara individual. Kemudian bagaimana kita mencapai keseimbangan yang baik antara pengukuran dan menghargai kinerja individu dalam kaitannya dengan kinerja tim. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mengidentifikasi ukuran kinerja individu dan tim. Dan yang terakhir bagaimana kita bisa mengidentifikasi ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja individu atau ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja tim. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada poin pembahasan yaitu kinerja tim termasuk dalam sistem manajemen kinerja. Nah, meskipun pertanyaan-pertanyaan tadi itu tampak sulit untuk diatasi atau sulit untuk digunakan oleh suatu tim dan perusahaan, kita bisa menggunakan 6 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pastikan tim Anda benar-benar tim, di mana tim yang dibentuk adalah tim yang benar-benar akan mengerjakan atau yang akan mencapai tujuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah buat investasi untuk diukur. Jadi mengukur kinerja tim seperti halnya dengan mengukur kinerja individu, membutuhkan waktu dan usaha. Organisasi harus siap melakukan investasi ini untuk menghasilkan data yang bermanfaat. Nah, yang ketiga itu tetapkan tujuan pengukuran dengan jelas. Jadi tentukan nih pengukuran dan tolak ukurnya seperti apa sehingga terjadi hasil yang jelas, kemudian pertimbangan yang jelas sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan ke depannya. Kemudian yang keempat yaitu gunakan pendekatan multi metode untuk pengukuran. Dan yang kelima yaitu fokus pada proses dan juga hasil. Jadi fokus apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, kemudian proses yang harus ditempuh itu seperti apa. Jadi perusahaan lebih fokus ke sana. Kemudian mengukur perubahan secara jangka panjang. Nah, di sini perusahaan harus memiliki atau mempertimbangkan perubahan secara jangka panjang sehingga mengetahui apa yang akan dihadapi di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai komponen tim dalam proses manajemen kinerja. Yang pertama ada prasyarat. Prasyarat itu merupakan komponen pertama dalam proses manajemen kinerja yang melibatkan 2 prasyarat di dalamnya. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang misi dari organisasi. Maksudnya, kita harus mengetahui dulu misi dari organisasi dan misi dari tim itu seperti apa. Terus juga diharuskan agar karyawan dapat berkontribusi positif terhadap tim dan organisasi secara menyeluruh. Nah, yang kedua, adanya kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang pekerjaan tersebut. Dimaksudkan itu sebagai komponen kunci dari pekerjaan tersebut, seperti pekerjaan apa yang akan kita lakukan, terus bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut, dan juga KSA apa yang kita miliki. KSA itu knowledge, skills, ability. Nah, KSA itu sangat kondusif terhadap kinerja tim. Sebagai contoh nih, yang pertama komunikasi. Maksudnya itu di dalam tim itu kita harus bisa saling memberikan dan menerima umpan balik, harus bisa saling mendengarkan, harus bisa saling bertukar pikiran, informasi, gagasan, ide, dan lainnya. Terus yang berikutnya ada pengambilan keputusan. Nah, di dalam sebuah tim, kita nggak boleh main ngambil keputusan secara sepihak. Perlu adanya kesepakatan bersama untuk mendapatkan sebuah keputusan yang menurut tim itu sangat baik. Nah, kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya di dalam sebuah tim, kita harus bisa menangani konflik secara efektif. Harus bisa
menghargai adanya keberagaman, dan juga harus bisa berkomitmen pada tim dan tujuannya. Berikutnya ada kepemimpinan tim. Maksudnya, misalkan kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap para anggotanya, agar anggotanya itu mencontohkan perilaku yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Dan juga seorang pemimpin itu harus bisa mengelola, mengontrol, mengawasi para anggotanya untuk mengurangi adanya kesalahan-kesalahan di dalam tim tersebut. Dan yang terakhir, adanya kontrol diri. Maksudnya kita harus bisa menahan emosi, harus bisa mengontrol emosi agar tidak gampang baperan, gampang tersinggung, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu mencakup pertimbangan hasil dan perilaku. Nah, selain itu, perencanaan kinerja juga meliputi rencana pengembangan ke depannya. Masalah-masalah ini perlu dipertimbangkan di dalam sebuah tim, seperti hasil yang diharapkan oleh tim, terus ada perilaku yang diharapkan oleh anggota tim, dan juga tujuan yang akan dicapai ke depannya oleh tim dan anggotanya. Nah, berikut adalah cara-cara untuk memfasilitasi dan mempercepat pembelajaran dan pengembangan tim. Yang pertama itu memfasilitasi pembelajaran adaptif. Nah, sebagai bagian dari rencana pengembangan tim, anggota tim didorong untuk mencoba perilaku baru. Ketika tim telah menyelesaikan proyek atau pekerjaan tersebut, perubahan yang dibuat dalam proses dapat kita tinjau secara rinci untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran generatif. Nah, maksudnya ini tim diberikan informasi mengenai praktik-praktik yang terbaik dari tim lain, yang baik yang berasal dari organisasi yang sama maupun organisasi yang berbeda. Nah, tim juga diberikan waktu untuk melatih keterampilan baru sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang ketiga itu memfasilitasi pembelajaran secara transformatif. Di sini itu tim dapat didorong untuk bereksperimen dengan cara-cara baru untuk bekerja sama, termasuk diskusi tentang perasaan tidak pasti ketika menghadapi perubahan. Nah, di sini anggota tim lain itu dapat kita undang untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang kinerja dan bahkan bekerja sebagai anggota tim untuk sementara waktu sebagai cara untuk mendapatkan inovasi di dalam sebuah tim tersebut. Nah, di sini selanjutnya itu ada eksekusi kinerja. Eksekusi kinerja, tim otonom bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kinerja. Namun ketika sebuah tim memiliki penyelia, maka tim dan penyelia berbagi tanggung jawab untuk pelaksanaan kinerja. Misalnya, anggota tim perlu untuk berkomitmen pada pencapaian tujuan dan harus mengambil peran proaktif dalam mencapai umpan balik dari sesama lain serta pengawas jika ada. Di sini anggota tim memiliki informasi yang solid mengenai kinerja mereka sebagaimana yang dirasakan oleh anggota tim lainnya. Sebelum mereka bertemu supervisor, pengawas juga memiliki tanggung jawab yang penting termasuk mengamati, mendokumentasi kinerja, dan berkontribusi secara langsung kepada anggota tim. Memperbarui tim tentang perubahan apapun dari tujuan organisasi, menyediakan sumber daya, dan penguatan sehingga anggota tim termotivasi untuk berhasil. Selanjutnya yaitu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja yaitu setiap anggota tim harus mengevaluasi kinerja sesama lain serta kinerja tim secara keseluruhan. Evaluasi sejawat merupakan komponen utama dari penilaian ini. Tahap karena mereka mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dan pembagian beban kerja sesama lain dan koordinasi dan umpan balik meningkat ketika rekan kerja memantau kinerja semua anggota di dalam tim. Nah, kemudian di sini 3 jenis kinerja yang perlu dinilai. Yang pertama, kinerja individu atau kinerja tugas yang merujuk pada aktivitas spesifik yang diperlukan oleh pekerjaan individu seorang seperti kemampuan programmer untuk coding atau membuat kode kualitas. Yang kedua, ada kinerja individu atau konseptual kinerja yang mengacu pada kegiatan spesifik yang berkontribusi pada kinerja tim, seperti anggota tim yang saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga, yaitu ada kinerja tim secara keseluruhan.
Selanjutnya, kinerja tim secara keseluruhan itu dapat dinilai melalui 4 dimensi. Yang pertama yaitu ada efektivitas. Efektivitas yaitu di mana sejauh mana hasil memuaskan para pemangku kepentingan tim, termasuk pelanggan internal maupun eksternal. Hasilnya biasanya sama dengan yang bisa diukur untuk mengevaluasi kinerja individu, seperti ukuran kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Yang selanjutnya yaitu efisiensi. Ini tingkat di mana proses tim internal mendukung pencapaian hasil, pertumbuhan tim, dan kepuasan anggota tim. Dapat mencakup komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini tingkat di mana tim dapat belajar baru keterampilan dan meningkatkan kinerja seiring dengan berjalannya waktu. Langkah-langkahnya yaitu mencakup inovasi, pembelajaran terdokumentasi, praktik terbaik, dan perbaikan proses. Selanjutnya yaitu ada kepuasan anggota tim. Kepuasan anggota tim di mana tingkat kepuasan anggota tim dengan anggota tim mereka. Langkah-langkah spesifiknya yaitu sejauh mana kontribusi tim untuk pertumbuhan mereka dan kesejahteraan pribadi dan kenyamanan dalam lingkungan pekerjaan mereka. Oke, saya Alvin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Komponen kelima dari proses manajemen kinerja yaitu adalah tinjauan kinerja. Nah, apa sih tinjauan kinerja itu? Nah, tinjauan kinerja itu adalah yang terjadi ketika anggota tim bertemu dengan penyelia atau manajer untuk membahas bagaimana bagaimana mereka telah bekerja. Nah, tahap tinjauan kinerja ini melibatkan pertemuan antara karyawan dan karyawan. Biasanya itu melakukan rapat atau enggak diskusi. Nah, secara singkat, diskusi penilaian ini tuh berfokus pada masa lalu. Itu tuh seperti kayak apa saja yang telah dilakukan, bagaimana tim ini melakukan kerjanya. Nah, habis itu masa sekarang. Nah, masa sekarang ini seperti kompensasi apa sih yang diterima dan ditolak sebagai hasilnya, apakah baik ataukah buruk. Nah, selanjutnya itu dari masa depan. Nah, masa depan ini apa sih tujuan tim dan perusahaan untuk mencapai sesi peninjauan yang akan datang. Nah, setidaknya itu diperlukan 2 pertemuan dalam hal peninjauan kinerja. Yang pertama itu pengawas bertemu dengan anggota tim bersama-sama. Nah, fokus dalam pertemuan ini itu adalah untuk membahas kinerja tim secara keseluruhan, termasuk hasil yang dicapai oleh tim. Nah, informasi untuk pertemuan ini berasal dari anggota tim yang mengevaluasi kinerja kolektif mereka. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu adalah pengawas ketemu setiap anggota tim secara individual. Nah, fokus pertemuan ini tuh untuk membahas bagaimana sih perilaku individu berkontribusi terhadap kinerja tim. Nah, kedua komponen ini itu sangat berkait. Hasil dari ini tuh bertekanan sama yang tadi, yang diskusi ini kayak 2 ini tuh berfokus pada diskusi tentang masa yang sekarang, masa lalu, dan masa depan. Oke, komponen yang terakhir dari proses manajemen kinerja itu melibatkan pembaruan dan rekontrak kinerja. Pada dasarnya komponen ini itu identik dengan tahap perencanaan kinerja. Namun pembaruan dan rekonstruksi kinerja ini itu menggunakan informasi yang dikumpulkan selama satu periode peninjauan. Untuk membuat penyesuaian ini yang diperlukan tuh misalnya kayak beberapa akuntabilitas, kompetensi utama yang baru dapat dimasukkan. Sebaliknya, beberapa tujuan mungkin harus ada yang disesuaikan kembali. Nah, ingatlah bahwa pada akhirnya salah satu tujuan utama dari setiap sistem manajemen kinerja itu adalah untuk mempromosikan pencapaian organisasi yang bertujuan luas dan jelas. Nah, jika manajer dan karyawan tidak menyadari tujuan-tujuan strategis ini, tidak mungkin bahwa sistem manajemen kinerja ini akan berperan dalam mencapai tujuan strategis. Nah, singkatnya itu, memasukkan kinerja tim sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja mencakup komponen dasar yang sama seperti ketika suatu sistem hanya mencakup kinerja individu. Perbedaan penting adalah bahwa di samping kinerja individu, sistem ini mencakup kinerja mencakup hal yang mempengaruhi fungsi tim secara kinerja tim yang menyeluruh. Segitu saja dari saya. Baiklah, saya akan memaparkan
kasus. Di sini ada manajemen kinerja tim di Duke University Health System. Di Duke University Health System yang berlokasi di Durham, North Carolina, mengelola kinerja adalah proses yang berkelanjutan berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama ada perencanaan, yaitu memahami perilaku yang diharapkan. Yaitu memahami perilaku itu ada 5 kategori. Yang pertama fokus pelanggan, yang kedua kerja tim, yang ketiga pemecah masalah kreatif, yang keempat pembelajaran berkelanjutan, dan yang kelima adalah keragaman. Mereka yang mengawasi karyawan lain diharapkan menunjukkan 2 perilaku. Jadi ada 2 perilaku. Yang pertama itu ada komunikasi strategis dan kinerja dan manajemen kinerja. Yang kedua itu mendefinisikan hasil pekerjaan yang diharapkan. Itu menentukan hasil pekerjaan. Pengawas dan individu menetapkan hasil pekerjaan yang diharapkan sebagai bagian dari tahap perencanaan. Hasil pekerjaan yang diharapkan ini didasarkan pada tujuan departemen dan deskripsikan pekerjaan individu. Lalu ada yang kedua itu ada umpan balik dan pelatihan. Di sini ada 3 umpan balik dan pelatihan. Yang pertama, umpan balik dan pelatihan yang berkelanjutan. Sepanjang tahun, penyelia harus memperhatikan perilaku baik dan perilaku yang perlu ditingkatkan. Jadi, biasanya suatu organisasi itu akan memantau perilaku suatu staf atau karyawannya setiap tahun. Nah, lalu ada tinjauan sementara. Sekitar pertengahan siklus kinerja, karyawan dan penyelia harus bertemu untuk membahas kinerja dan hasil pekerjaan yang diharapkan perlu dimodifikasi. Selama waktu ini, peluang meningkatkan untuk sisa tahun ini akan diidentifikasi. Jadi biasanya tujuan sementara ini akan mereview hasil-hasil yang dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau tujuan atau mencapai tujuan yang baik. Yang ketiga itu memperoleh dan mendokumentasikan umpan balik. Pengawasan akan mendokumentasikan kinerja individu berdasarkan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk yang pertama ada pengamatan langsung sendiri, yang kedua laporan pihak ketiga dari pelanggan, lalu ada rekan kerja, laporan langsung jika ada, dan manajemen yang berinteraksi dengan karyawan, dan yang ketiga adalah penilaian diri karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada evaluasi, menilai kinerja individu. Karyawan dan penyelia menilai kinerja selama tahun tersebut berdasarkan hasil pekerjaan dan perilaku yang diharapkan. Lalu menetapkan peringkat kinerja keseluruhan. 50% dari peringkat didasarkan pada hasil pekerjaan dan 50% berdasarkan pada perilaku. Maksud dari menetapkan perilaku kinerja keseluruhan itu adalah, jadi dari perilaku dan hasil kinerja itu harus dibagi sama rata. Jika perilaku tidak baik, lalu pekerjaannya bagus, maka itu kan hasil yang tidak sama rata. Jadi perilaku sama kinerja itu harus seimbang. Lalu melakukan tinjauan kinerja formal. Pertemuan formal memberi karyawan waktu untuk membahas kinerja masa lalu dan area untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu ada standar peringkat kinerja. Peringkat-peringkat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bawah ekspektasi, diperlukan perbaikan yang signifikan. Pencapaian yang diharapkan itu secara konsisten menunjukkan perilaku yang diharapkan dan efektif. Lalu ada melebihi ekspektasi, secara konsisten menunjukkan perilaku model dan peran meliputi hasil pekerjaan yang diharapkan. Lalu ada penghargaan. Yang keempat itu penghargaan. Langkah terakhir dari sistem manajemen kinerja adalah hadiah. Gaji dan kinerja dirancang untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi pada keberhasilan sistem kesehatan dan karyawan dievaluasi pada akhir tahun fiskal. Keberhasilan sistem kesehatan diukur berdasarkan sasaran dalam kartu skor seimbang DUHS yang terdiri dari yang pertama ada kualitas klinis atau bisnis, layanan pelanggan, budaya kerja, dan keuangan. Peningkatan prestasi individu didasarkan pada 2 faktor, yaitu keberhasilan organisasi, yaitu biasanya adalah kerjasama tim yang melakukan tujuan bersama, melakukan kerjasama, itu merupakan keberhasilan organisasi. Yang kedua itu kontribusi individu dan tim untuk keberhasilan itu, sebagaimana tercermin dalam kinerja keseluruhan individu, pertimbangan proses manajemen kinerja dari sudut pandang tim. Sekian presentasi dari kasus.